Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Jawar Qodirofi dari Universitas Bilfat. Di sini saya sebagai oposisi yang akan memaparkan argumen saya, di mana argumen yang dipaparkan oleh pemerintah tadi yaitu kepercayaan terhadap sekolah tentang mengatasi cara perundungan-perundungan yang terjadi. Di sini saya menolak argumen itu. Karena kenapa? Kepercayaan terhadap sekolah sebagai pendidik dan penghukum untuk perundungan itu seakan cuma menjadi hal yang semu dan menjadi denial dari masyarakat yang ada. Kenapa? Karena yang pertama yaitu kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah kita berkaca pada realita yang ada, di mana sekolah guru menjadi hakim dalam perundungan-perundungan, di mana guru masih memiliki klasifikasi terhadap siswa-siswa yang ada di dalam sekolah. Yang pertama yaitu ada siswa bodoh, ada siswa pintar, ada siswa kuat, ada siswa lemah. Yang akan mungkin ditanggapi oleh guru yaitu siswa yang pintar ketika menyampaikan perundungan yang terjadi pada dirinya. Siswa pintar dan siswa lemah, karena itu biasanya menjadi korban perundungan. Tapi bahwa ada siswa yang bodoh dan ada siswa yang kuat yang mungkin bisa menjadi korban perundungan dan mungkin juga tidak terlalu ditanggapi oleh guru. Dan itu realita yang beredar di sekolahan. Yang kedua tentang kesiapan sekolah yaitu psikologi tenaga pendidik, di mana psikologi tenaga pendidik menganggap perundungan itu hanya candaan. Bahkan beberapa korban perundungan yang melapor kepada guru itu tidak terlalu ditanggapi karena guru berasumsi bahwa itu hanya candaan yang terjadi antara siswa. Dan ketika itu terjadi, maka korban perundungan akan sulit untuk menyampaikan kenapa dia jadi korban perundungan dan saya ini loh korban perundungan. Itu akan malas menyampaikan kepada guru karena tidak terlalu ditanggapi. Yang ketiga, tentang kesiapan sekolah mengatasi perundungan, yaitu lembaga pendidik yang tidak spesifik dan tidak layak untuk menghukum kasus perundungan, di mana di dalam hukum yang berjalan di negeri ini ada pasal 345 KUHP, di mana bullying dilakukan secara verbal dan tidak yakin akan hasutan-hasutan bunuh diri itu bisa dipidanakan. Dan ada UU Perlindungan Terhadap Anak. Perlindungan terhadap anak memiliki aspek pidana dan perdata, di mana pelaku dapat dituntut ganti rugi berupa material atau imaterial. Nah, ketika kita mempercayakan hukuman tentang perundungan ini kepada sekolahan, maka ini tidak relevan dengan hukum yang berjalan di negeri ini. Ini menyalahi aturan hukum yang berjalan di negeri ini. Itu kesiapan sekolah yang tidak sesuai untuk mengatasi hukum perundungan yang ada di negeri ini. Dan kesiapan sekolah yang selanjutnya yaitu yang keempat, bahkan guru bisa jadi pelaku perundungan. Kenapa? Bahkan banyak kasus di sana guru melakukan perundungan secara sadar, dan banyak kasus lagi guru menyatakan perundungan secara tidak sadar, di mana guru melabeli siswa itu sudah termasuk perundungan. Itu tidak terlalu salah karena kenapa? Pendidikan tentang perundungan untuk guru itu kurang spesifik, tidak seperti profesional. Dan kesiapan sekolah selanjutnya untuk mengatasi perundungan yaitu guru bukan profesional dalam kontrol emosi siswa. Yang paham tentang kontrol emosi siswa adalah atau anak-anak adalah psikolog, psikiater yang sudah belajar secara runtut bagaimana mengatasi emosi siswa dan seperti apa emosi siswa itu tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang kesuksesan sekolah dalam mengatasi masalah-masalah narkoba, kita tidak boleh denial di sini ketika ada kasus narkoba itu lebih sulit untuk diakses daripada bullying. Narkoba membutuhkan uang, membutuhkan jaringan untuk diakses. Sedangkan bullying kita bisa melakukan apapun, dimanapun, dan kapan saja, terhadap siapa saja, tanpa membutuhkan biaya, tanpa membutuhkan akses. Dan saya kira untuk mengatasi bullying yang ada di dalam sekolahan, kita perlu mengadakan lembaga yang khusus mengawasi perundungan, di mana lembaga itu terdiri dari profesional yang ada untuk membentuk regulasi pencegahan terhadap perundungan, pembinaan kurikulum untuk mengatasi perlindungan, dan pembinaan terhadap guru, di mana lembaga itu mendapatkan mandat dari pemerintah, terintegrasi dengan aparat penegak hukum, dan dekat dengan sekolahan.
Mungkin lembaga ini juga bisa membentuk program-program di mana antara lain yaitu pengaduan anonim. Pengaduan anonim ini dapat dilakukan dengan berbagai platform yang ada, dengan berbagai seperti platform online, bahkan pengaduan khusus itu bisa dilakukan oleh profesional-profesional yang ada, oleh psikiater-psikiater yang ada, oleh psikolog-psikolog yang ada. Dan selanjutnya yaitu regulasi pelatihan guru, di mana guru dapat dibimbing oleh profesional bagaimana cara mengatasi perundungan, bagaimana emosi siswa yang akan melakukan perundungan, dan bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki kapasitas lebih tinggi untuk membuat perundungan, dan mengadakan dialog dengan profesional, di mana di sini ada korban perundungan yang dapat dialog dengan profesional, ada guru yang dialog dengan profesional untuk mengatasi masalah perundungan ini. Dan di sini profesional dapat memiliki pemahaman khusus tentang kontrol emosi siswa, kontrol emosi siswa, dan bagaimana cara mengontrol perundungan yang ada. Dan menurut saya itu lembaga khusus yang mengawasi perundungan perlu diadakan, karena ketika kita berbicara tentang sekolahan, itu ketika kita membuat kesiapan ke sekolahan akan menjadi sangat lama, dan perundungan ini harus segera diatasi karena perundungan berjalan dengan kriminalitas yang ada. Dan itu argumen saya, dan saya bangga menjadi oposisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.